Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita melanjutkan belajar passive voice ya, kalimat dalam suara pasif. Contohnya, saya membaca buku atau buku dibaca oleh saya. Saya makan ikan atau ikan dimakan oleh saya. Itu kalimat active voice dan kalimat passive voice. Suara aktif atau suara pasif. Kita sudah tahu dari kemarin ya, active voice subjeknya dalam nominatif. Terus ada kata kerja dan objek penderita dalam akusatif. Kalau kita mau bikin passive voice dari kalimat active voice ya, kita mengambil subjek, menaruh ke belakang kalimat dan mengambil objek penderita dan menaruh ke depan kalimat. Jadi untuk suara pasif, objek penderita dulu menjadi subjek dalam nominatif ya. Terus ada kata kerja refleksif ya, karena suara pasif. Kata kerja refleksif dan sesudah ini ada sebelumnya itu subjek ya, tetapi sekarang menjadi objek dalam instrumental, kasus instrumental. Jadi kalimat dalam passive voice terdiri dari subjek yang sebelumnya objek penderita ya, sebelumnya dalam kalimat aktif subjek, terus kata kerja refleksif dan kata benda atau kata ganti orang subjek ya, yang sebelumnya subjek dalam instrumental, kasus instrumental. Hari ini waktu lampau imperfektif. Anda sudah tahu ya dari video 51 dan 52. Saya sudah menjelaskan cara menyusun kalimat dalam past tense, dalam waktu lampau, kalau imperfektif dan perfektif. Saya secara singkat sekarang ingatkan ya, apa bedanya ya. Saya membaca buku kemarin. Di sini saya berbicara tentang apa? Tentang proses ya. Di sana tidak ada rasanya hasil ya. Saya membaca, mungkin saya membaca beberapa halaman, tidak sampai selesai ya. Tetapi kalau saya membaca buku kemarin dengan perfektif, itu lain ya. Di sana hasil ya, di sana ada maksudnya hasil. Saya mulai membaca buku dari halaman 1 dan saya membaca sampai halaman terakhir, saya selesai membaca buku itu. Jadi ada dua bentuk ya, perfektif dan imperfektif kata kerja bahasa Rusia. Ada contohnya, saya kemarin membaca buku. Я читала книгу вчера. Saya membaca buku kemarin juga, tetapi perfektif, sudah selesai ya. Я прочитала книгу вчера. Bedanya antara bentuk imperfektif bahasa Rusia несовершенный вид глагола, dan perfektif yang namanya bahasa Rusia совершенный вид глагола. Bedanya apa? Kalau imperfektif di sana tidak ada awalan kata kerja, hanya dasarnya ya. Kalau perfektif ada awalan kata kerja, atau kalau bentuknya sama seperti imperfektif, di imperfektif ada bedanya di sufiks ya, di sufiks. Dan maknanya juga beda. Hari ini kita belajar waktu lampau imperfektif. Silahkan nonton video 51, 52 ya, supaya Anda masih ingat. Dan harus nonton lagi video 61 supaya ingatkan tentang kata kerja refleksif ya, kata kerja refleksif, karena kata kerja refleksif diakhiri dengan postfix se. Perbedaan suara aktif dan suara pasif. Suara aktif subjek kasus nominatif itu kalimat suara aktif ya, untuk waktu lampau. Subjek kasus nominatif plus kata kerja imperfektif past tense ya, past tense. Kita sudah tahu yang past tense Di sana kata kerja berubah sesuai dengan jenis kelamin subjeknya.
Kalau laki-laki itu L ya, di belakang kata kerja L. Kalau perempuan la. Kalau netral lo. Kalau jamak mereka, Anda li. Ya. Ada itu perubahan dalam akhiran kata kerja. L, li, la, ya. Ada lain ya, akhiran kata kerja lain. Kenapa? Karena sebelumnya subjek berjenis kelamin, perempuan, laki-laki, netral atau jamak. Terus itu past tense ya. Terus kalau kita mau menyusun kalimat dalam suara pasif past tense, suara pasif. Kita mengambil objek penderita dan menaruh ke tempatnya subjek ya, di depan kalimat. Objek penderita, tapi dalam kasus nominatif di sini ya, bukan kasus akuzatif ya, bukan kasus akuzatif di sini. Objek penderita kasus akuzatif di suara aktif, tapi suara pasif objek penderita kita mengambil dalam nominatif plus kata kerja imperfektif refleksi ya, kata kerja refleksi bentuknya imperfektif. Silahkan nonton video 61 karena kayaknya Anda sudah lupa ya tentang kata kerja refleksi. Itu past tense. Hari ini kita belajar imperfektif. Besok kita akan belajar perfektif karena ada bedanya ya. Contohnya, saya telah melakukan pekerjaan. Kalau saya laki-laki, я делал работу. Kalau saya perempuan, я делала работу. Sekarang mau mengambil kalimat ini dan berubah ke passive voice ya, ke suara pasif. Pekerjaan ke sini ya. Jadi begini, pekerjaan telah dilakukan oleh saya. Pekerjaan ke sini. Di sini pekerjaan nominatif ya. Работа делалась. Делалась itu kata kerja refleksif imperfektif ya. Работа делалась мною atau mной, bisa мною, bisa мной. Karena ya, saya dalam nominatif ya, dalam instrumental menjadi мною atau мной. Contoh lagi, kamu telah menutup jendela. Kalau kamu laki-laki, ты закрыл окно. Kalau kamu adalah perempuan, ты закрыла окно. Sekarang berubah ke suara pasif. Suara pasif. Jendela telah ditutup oleh kamu. Ya. Окно закрывалось тобою atau тобой. Jadi ты di sini dan ты di sini, ты itu nominatif, tapi ты dalam instrumental menjadi тобою atau тобой. Мною, мной, тобою, тобой, dua-duanya boleh dipakai. Boleh dipakai. Kenapa ada dua macam? Karena itu tradisi bahasa ya, bisa menggunakan begini, bisa menggunakan begini. Itu terserah orang, terserah keinginannya. Lagi, dia laki-laki, dia perempuan, dia netral, telah melakukan ini ya. Kalau dia laki-laki telah melakukan, он делал. Dia perempuan telah melakukan, она делала. Kalau netral binatang ya atau masyarakat itu juga netral telah melakukan, оно делала, juga делала tapi tulis o. Kenapa o dibaca a? Karena делала penekanan di sini. Оно делало это ya. Dia laki-laki, dia perempuan, dia netral telah melakukan ini ya, это ini. Ya, sekarang berubah ya. Ini dilakukan oleh dia laki-laki, dia perempuan, dia netral. Это делалось им, kalau laki-laki. Это делалось ею, kalau она перempuan. Это делалось им, kalau им netral ya. Jadi di sini nominatif ya, он, она nominatif, оно nominatif. Tetapi он, она, оно
dalam passive voice harus dalam instrumental. Jadi on menjadi im, ana menjadi yeyu, ano menjadi im lagi. Next, kita telah menjual buku-buku. Ya, di sini buku-buku ya, buku-buku banyak. Sebelumnya contohnya untuk tunggal ya, kalau kata benda itu objek penderita tunggal. Sekarang tentang objek penderita jamak, buku-buku. Kita telah menjual buku-buku. Мы продавали книги. Мы продавали книги. Книги, objek penderita, menaruh tempatnya subjek ya sekarang. Karena pasif. Книги продавались. Ya, продавались. Di sini li ya, продавались. Li. Di sini lo. Ya, di sini la. Ya. Kenapa? Karena di sini jamak ya, buku-buku. Jamak. Kata kerja refleksif jadi untuk subjeknya jamak, plural. Книги продавались. Kita dalam instrumental nami. Мы menjadi nami. Книги продавались nami. Contoh lagi, mereka telah membangun rumah. Они строили дом. Они строили дом. Sekarang berubah ke pasif ya. Dom ke sini. Dom строился ими. Di sini dom akuzatif. Kata benda tidak bernyawa ya. Kata benda berjenis kelamin laki-laki tapi tidak bernyawa. Karena itu dalam akuzatif dan dalam nominatif bentuknya sama. Они строили дом. Sekarang berubah. Dom строился ими. Dom строился ими. Jadi они menjadi ими dalam instrumental. Dalam nominatif они, mereka. Anda telah membeli tanah. Вы покупали землю. Вы покупали землю. Землю, земля itu tanah. Kalau землю itu akuzatif ya. Земля, землю. Akuzatif. Sekarang kita mengambil tanah, objek penderita, di tempat субъект. Земля. Земля покупалась нами. Мы menjadi нами. Вы вами. Oh, maaf di sini вами. Вами. Ya. Они ими, вы вами. Мы нами. Benar. Мы нами, они ими, вы вами. Benar. Baik sekali. Dan di sini kita harus tahu bedanya ya, imperfektif dan perfektif, karena kita membahas waktu lampau ya. Dalam waktu lampau ada dua bentuk, perfektif dan imperfektif. Dalam waktu yang akan datang juga ada dua bentuk, imperfektif dan perfektif. Ya, совершенный вид глагола dan несовершенный вид глагола. Так, silahkan catat bahan ini. Sekarang saya ambil kata kerja yang makna di sini dalam kalimat, itu kata kerja semantik dalam setiap kalimat, dan saya kasih tahu ya imperfektif dan perfektif. Itu infinitif ya. Делать имперфектив, я несовершенный вид глагола. Делать. Kalau сделать перфектив, совершенный вид глагола. Туtup. Закрывать имперфектив, несовершенный вид глагола. Закрыть, закрывать, закрыть, я закрыть перфектив, совершенный вид глагола. Делал сюда билан, так, продавать, я menjual, продавать. Имперфектив itu несовершенный вид глагола. Продать совершенный вид глагола. Перфектив. Lagi строить. Kalau membangun ya gedung. Строить имперфектив. Построить перфектив. Ya. Строить несовершенный вид глагола. Построить совершенный вид глагола. Строить, построить. Terus покупать. Membeli. Покупать
несовершенный вид глагола. Покупать itu imperfektif. Dan купить совершенный вид глагола. Perfektif. Sudah pelajaran ini sudah selesai. Silahkan gabung ke grup WA yang kita sudah ada. Admin di grup kita, Bapak Roy, adalah admin di grup kita, Bapak Roy, yang orangnya yang sangat baik, yang setuju menjadi admin bagi grup kita secara sukarela. Itu nomor WA ya 62822824843. Sudah, terima kasih banyak. Jika Anda tertarik dengan bahan pelajaran di channel ini, silahkan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tentang komen. Terima kasih banyak, большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi. До свидания.